Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan puasa ini Allah masih memberikan kesempurnaan yang kita inginkan di permukaan bumi ini, yaitu dua kesempurnaan. Yang pertama, dengan nikmat ruh yang baik, dengan nikmat jasad yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Banyak manusia yang hari ini mempunyai jasad yang baik, tetapi tidak mempunyai ruh yang baik, juga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan juga banyak saat sekarang ini orang yang memiliki ruh yang baik tetapi jasad tidak baik, juga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, sangat banyak sekali. Keinginan spiritualnya sangat baik, akan tetapi tidak diiringi dengan jasad yang baik, maka tidak mampu menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita yang hari ini, esok dan akan datang yang memiliki dua komponen yang sehat ini, ruh dan jasadiah ini, mari kita sempurnakan amal ibadah kita. Mari kita sempurnakan ketaatan kita. Mari kita santap semua hidangan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya. Semoga tujuan dari Ramadan la'allakum tatakun dapat kita raih, dapat kita genggam setelah nantinya bulan Ramadan. Ayahanda, ibunda yang berada di rumah yang kami hormati, izinkan hari ini saya Jumakri ingin berbagi spirit yang membuat kita, hari-hari kita semangat. Kalau kita berbicara hal yang membuat seseorang itu agak malas dalam kehidupannya dalam waktu 24 jam itu adalah di waktu pagi. Karena waktu pagi inilah waktu penentu siapa diri kita dan siapa iman kita. Karena apa? Karena pernah Imam Ghazali ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Imam, bagaimana kami mau menentukan orang itu cerdas dengan orang itu tidak cerdas?" Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang duluan bangun daripada ayam. Intinya apa? Bangun subuh dan bangun cepat itu adalah menandakan kita kecerdasan. Karena barometer kecerdasan di depan Allah, barometer kecerdasan keimanan yang kita miliki yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan bisa kita bersua dengan Allah lebih cepat, apalagi itu di dini hari atau disebut dengan sholat tahajud. Jangan bangga kita dengan S1 kita. Jangan bangga kita dengan S2 kita. Jangan bangga kita dengan profesor kita, kalau kita tidak mampu untuk menghadap Allah lebih pagi hari atau lebih cepat, yaitu di jam 1/3 malam. Oleh sebab itu, izinkan saya hari ini memberikan tip kepada kita semuanya, bagaimana bangun tidur itu energi langsung terpompa, gerakan badan langsung lincah. Ada 3 hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita supaya hari-hari kita itu bermanfaat. Karena subuh hari yang kita lakukan itu menentukan kehidupan kita sampai tidur lagi. Kalau tidak berhasil kita menentukan pagi kita, maka hari-hari kita mager, malas gerak, tak jelas orientasi kita, pekerjaan berantakan. Apa itu? 3 hal yang membuat kita menjadi semangat bangun pagi. Oleh sebab itu, ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi integritas jawaban yang butuh dengan tindakan. Yang pertama, tanyakan kepada kita, apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang sangat berkah, bulan penentu setelah bulan suci Ramadan.
Apa pertanyaan-pertanyaan? Tanyakan pada diri kita. Wahai Jumakri, hari ini apa yang akan membuat Allah cinta kepadamu? Jadi pertanyaan pertama itu kita harus bisa menanyakan, hari ini apa yang membuat Allah itu cinta kepada kita? Hari ini apa yang membuat Allah itu sayang kepada kita? Hari ini apa yang membuat Allah itu ingat kepada kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, supaya kita lebih semangat lagi dalam hidup ini, tanyakan pada diri kita. Wahai Jumakri, hari ini apa ilmu yang harus baru engkau dapati? Ilmu baru yang harus engkau miliki. Itu yang harus kedua kita tanyakan kepada diri kita. Yang ketiga yang kita tanyakan kepada diri kita adalah, hai Jumakri, apa manfaat dirimu yang akan bisa engkau berikan kepada orang lain hari ini? Jadi 3 pertanyaan ini di waktu bangun tidur setelah kita membaca doa Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka tanyakan 3 hal ini. Dengan menanyakan 3 hal ini akan terbangun semangat dan motivasi kita untuk hidup lebih baik. Kenapa kita menanyakan hal pertama tadi? Pertanyaannya adalah, amal ibadah apa yang membuat Allah kita cinta kepada kita hari ini? Jelas dikatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwasannya pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang spiritual, manusia yang butuh dengan Allah, karena tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini bulan suci Ramadan, tanyakan kepada diri kita, apa amalan ibadah hari ini yang harus kita naik tangga terus. Kalau di sebelum bulan Ramadan, sholat kita, azan baru datang ke masjid, maka di bulan Ramadan ini sebelum azan kita udah ke masjid. Kalau sebelum Ramadan kita tidak sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, di bulan Ramadan ini kita harus sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau sebelum Ramadan bacaan Quran kita tidak beraturan, tidak ada target untuk mencapai 30 juz untuk menghatamkan satu Quran, maka di bulan Ramadan ini targetkan diri kita untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Dan berbagai hal amal dan ibadah yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari pendengar ada yang belum terbiasa atau membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Sebelum Ramadan tidak berjamaah, di bulan Ramadan ini targetkan diri kita untuk bisa melaksanakan sholat jamaah. Apalagi kita seorang laki-laki yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah ingat kita Ummu Maktum yang buta diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat ke masjid? Apalagi kita yang mempunyai telinga mendengar baik, mata melihat dengan baik, kaki berjalan dengan baik. Apakah tidak malu kita dengan seorang buta yang mampu ke masjid? Kena kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau ini kita lakukan dan naik grade kita, tangga ibadah kita naik, maka Allah akan mencintai kita. Dengan Allah mencintai kita, insya Allah apapun yang kita inginkan untuk dunia, untuk akhirat kita, untuk keluarga kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah dah cinta kepada kita, maka Allah memberikan hal yang terbaik untuk kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Tanyakan ibadah yang terbaik yang membuat Allah cinta kepada kita. Yang kedua, tanyakan kepada diri kita, apa ilmu yang baru yang harus saya dapatkan hari ini? Kenapa ini kita pertanyakan kepada diri kita? Jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dan belajarlah kalian dari buyayan. Dari bayi kita dah belajar sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Karena kalau kita udah sekaratul maut, kita ditalkinkan, diajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi intinya, setiap hari kita harus berpikir pada diri kita, ilmu baru apa yang harus kita dapatkan. Semua kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Wa iz qala rabbuka lil malaikati
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya adalah profesi kita masing-masing. Kita khalifah, pemimpin di bidang IT, maka pelajari ilmu IT apa yang harus kita mahir hari ini dan menambah kualitas keilmuan kita. Kalau kita seorang ustadz, ilmu apa yang harus kita pelajari hari ini yang akan kita berikan kepada jamaah kita. Kalau kita seorang guru, metode pembelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini sehingga delivery pembelajaran itu sangat menarik dan mudah anak mengerti apa yang kita pelajari. Terutama ibu-ibu pada bulan Ramadan ini adalah pembelajar terbaik. Kenapa kita katakan pelajar terbaik? Dia sangat cinta dengan suaminya, sangat cinta dengan anaknya. Setiap hari melihat YouTube, setiap hari membaca buku tentang menu yang enak yang akan disantap oleh orang-orang yang dicintainya. Inilah fitrah yang harus kita miliki, harus menambah ilmu setiap hari yang membuat kita terus berpikir, terus bekerja, terus mengeluarkan energi positif di diri kita. Insya Allah kalau ini yang kedua ini kita lakukan, maka tambah semangatlah hidup kita, tambah bahagialah kita, tambah bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga, kalau ini kita amalkan juga, maka akan jadi powerful kekuatan kita. Ibaratkan dinamo, putarannya sangat kencang. Apa itu? Khairun nas anfa'hum linnas. Rasul mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu hari-hari kita harus berpikir, apa manfaat yang bisa saya berikan kepada orang lain? Karena juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, iza mata binu Adam, in qata'a amalu ila min salasin. Al-awwal sadaqah jariyah, as-sani al-ilmu yuntafa'u bih, as-salis al-waladun soleh yad'ulah. Ini artinya apa? Ini artinya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita berikan kepada orang lain yang akan kembali lagi kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, kalau kita kaya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, maka hari-hari kita manfaatkanlah untuk bisa berinfak kepada orang lain. Insya Allah apa yang kita beri itulah harta sebenarnya bagi kita, dan Allah lipat gandakan harta kita. Begitu juga bagi kita seorang guru dalam bidang apapun. Artinya guru itu adalah memberikan ilmu. Semua kita adalah guru. Karena Rasul mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Saya diperintahkan, diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi guru. Tukang pangkas rambut, guru. Guru bagi siapa? Guru bagi untuk generasi yang selanjutnya yang bisa mangkas rambut. Montir, guru untuk mekanik selanjutnya. Jadi semua kita adalah guru. Tidak ada yang tidak profesi menjadi guru. Sadar tidak sadar, kita adalah dicontoh. Siapa yang dicontoh? Itu adalah guru. Oleh sebab itu hari-hari kita berikanlah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita penceramah, maka sampaikanlah yang bagus, yang membuat iman orang menjadi tinggi, yang membuat orang rajin dalam beribadah. Jika tiga ini kita amalkan, yang pertama tanyakan kepada diri kita, apa yang hari ini membuat Allah cinta kepada kita. Yang kedua, tanyakan kepada diri kita ilmu bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, tanyakan kepada diri kita apa kontribusi yang bisa saya berikan kepada umat hari ini. Jika tidak ini kita lakukan dalam kehidupan sehari, insya Allah Anda tidak akan mager, malah segera. Terima kasih dari saya, Jumakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.